Linux adalah sebuah sistem operasi yang memiliki sumber terbuka atau open source dan bersifat gratis. Beberapa poin penting yang mendefinisikan Linux. Yang pertama, sumber terbuka. Linux adalah sistem operasi yang didasarkan pada kernel atau inti sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Kode sumber kernel dan sebagian besar perangkat lunak yang menyertainya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Yang kedua, kernel Linux. Inti dari sistem operasi Linux adalah kernel Linux yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, disk, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, distribusi. Linux hadir dalam berbagai varian yang dikenal sebagai distribusi Linux. Setiap distro memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, ditujukan untuk berbagai jenis penggunaan, mulai dari server hingga desktop dan perangkat mobile. Contoh distro populer adalah Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, dan Arch Linux. Yang keempat, ada multi-platform. Salah satu kelebihan Linux adalah kemampuannya untuk berjalan pada berbagai platform perangkat keras, termasuk komputer desktop, server, mainframe, perangkat sekuler, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Yang kelima, ada komunitas yang kuat. Linux didukung oleh komunitas pengembang dan pengguna yang sangat besar dan beragam. Ini menciptakan lingkungan kolaboratif di mana masalah dapat dipecahkan dengan cepat dan berbagai aplikasi dan layanan dapat dikembangkan secara terus-menerus. Yang keenam, ada keamanan dan stabilitas. Linux dikenal karena keamanan dan stabilitasnya. Sistem operasi ini memiliki fitur keamanan yang kuat, seperti sistem otoritasi berbasis pengguna, firewall, dan pemutusan hak akses untuk melindungi sistem dari ancaman keamanan. Dengan demikian, Linux adalah sistem operasi yang fleksibel, dapat diubah, dan didukung oleh komunitas global, membuatnya populer di berbagai penggunaan dari server hingga perangkat mobile. Sejarah Linux dari tahun ke tahun. Yang pertama, awal pengembangan dari tahun 1991 sampai tahun 2000-an. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, banyak distribusi seperti Slackware, Debian, Red Hat, SUSE, dan Mandrake membantu mengemas Linux ke dalam paket yang lebih mudah digunakan dan diinstal. Penjelasan tentang distribusi Linux sebagai berikut. Yang pertama yaitu Red Hat, merupakan distribusi yang paling populer di Indonesia. Red Hat merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya paling mudah. Yang kedua, Debian, distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan. Meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program, Debian menggunakan .deb dalam paket instalasi programnya. Yang ketiga yaitu Slackware, merupakan distribusi yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Dua hal penting dari Slackware yaitu semua jenis isinya atau kernel, library, ataupun pengaplikasiannya adalah yang sudah teruji, sehingga mungkin agak tua tetapi yang pasti stabil. Yang kedua, karena Slackware menganjurkan untuk menginstal dari source sehingga setiap program yang kita install teroptimasi dengan sistem kita. Alasannya karena Slackware tidak mau menggunakan binary RPM dan sampai Slackware 4.0 tetap menggunakan LEBC5 bukan GLBC2 seperti yang lain. Yang keempat, ada SUSE. SUSE merupakan distribusi yang sangat terkenal dengan YAST, yakni Yet Another Setup Tools, untuk mengkonfigurasi sistem. SUSE merupakan distribusi pertama di mana instalasinya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, ada Mandrake, merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium. Kalau komputer kita menggunakan Pentium ke atas, umumnya Linux bisa jalan lebih cepat dengan Mandrake. 2. Pertumbuhan pengguna dan peningkatan fungsionalitas tahun 2000 hingga 2010. Adanya perkembangan dengan peningkatan fungsionalitas dan dukungan perangkat keras yang baik membuat kernel Linux diterima oleh perusahaan dan pemerintahan sebagai alternatif sistem operasi. Distribusi
seperti Ubuntu, ZenOS, dan Fedora juga muncul menawarkan pengalaman pengguna yang lebih ramah. Ya, meningkatkan dukungan perangkat keras, ekspansi ke perangkat lunak dan embedded tahun 2010. Linux terus meningkatkan dukungannya dalam berbagai perangkat keras dan arsitektur. Contoh perusahaan yang mengadopsi Linux sebagai basis untuk infrastruktur cloud yaitu Amazon Web dan Google Cloud Platform. Linux digunakan lebih luas pada perangkat seluler dan sistem embedded yaitu Android. Selain itu, Linux juga diterapkan dalam berbagai perangkat seperti router, TV pintar, mobil, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Yang keempat, ada kemajuan kernel dan keamanan di tahun 2020-an. Kernel Linux terus mengalami peningkatan fungsionalitas dan peningkatan keamanan. Fitur seperti sistem pembaruan otomatis dan mekanisme keamanan seperti Secure Boot semakin terintegrasi dalam distribusi Linux. Yang kelima, ada dukungan GPU dan kecerdasan buatan di tahun 2020-an. Pengembangan di bidang kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML semakin bergantung pada performa GPU. Linux menyediakan dukungan yang baik untuk penggunaan GPU dalam komputasi intensif, memfasilitasi perkembangan teknologi AI.